Halo, nama saya Ahmad Sabilul Huda, NIM 21910204, Prodi Ekonomi Universitas Amikom Yogyakarta, asal Sumeneb, Jawa Timur. Andai saya menjadi pemimpin atau atasan dalam sebuah perusahaan, saya akan menjadi pemimpin yang demokratis, pemimpin yang visioner, dan pemimpin diktator. Pertama, kenapa saya memilih pemimpin demokratis? Karena saya ingin menjadi pemimpin atau atasan yang mau menerima pendapat atau saran dari setiap bawahannya, karyawannya, untuk menentukan suatu keputusan bersama dalam perusahaan demi mencapai suatu tujuan. Kedua, kenapa saya juga memilih pemimpin yang visioner? Karena saya sebagai pemimpin atau atasan harus memikirkan visi ke depan dan berpikiran jauh untuk perusahaan saya. Saya juga akan memberikan ide atau rencana yang mampu digunakan di masa yang akan datang atau masa depan. Dan terakhir, kenapa saya juga memilih menjadi pemimpin yang diktator? Karena pasti menjadi pemimpin ada kalanya memakai kekuasaannya untuk mengambil sebuah keputusan tanpa merundingkan dengan karyawan yang lain, selama itu masih dalam kebaikan dan untuk kebaikan perusahaan. Dan setiap langkah yang diambil haruslah memiliki alasan di baliknya, jangan asal ambil keputusan tanpa pertimbangan sebelumnya. Selain itu, saya juga menjadi pemimpin yang baik dengan ingin belajar dari kesalahan. Saya tidak pernah berhenti dan tidak pernah berhenti untuk mempelajari hal yang baru berada di sekitarnya. Saat menghadapi suatu masalah, saya akan mencari solusi terbaik yang tidak hanya menguntungkan satu pihak saja, tapi harus adil. Dan untuk mendapatkan solusi terbaik, maka saya akan melihat pada inti dan akar masalah, sehingga saya punya gambaran bagaimana masalah itu terbentuk dan bagaimana cara mengatasinya. Dan saya akan menjadi pemimpin yang memiliki attitude atau etika yang baik, karena menurut saya, suatu penilaian yang paling penting dalam diri seorang pemimpin adalah tentu etikanya. Itulah kenapa sepintar apapun pemimpin Anda, tetap akan tidak terlihat sebagai pemimpin yang baik di mata orang lain jika etikanya selalu menyimpang dari adab yang berlaku dalam suatu organisasi, mulai dari kejujuran, perilaku, keberanian, hingga responsibilitas. Saya akan mencari dan menerima umpan balik. Kenapa begitu? Umpan balik atau feedback itu perlu karena untuk memastikan apakah hal yang selama ini dilakukan sudah baik atau belum. Misalnya, saya menerapkan kebijakan untuk menggeser jam masuk kerja dari jam 7 ke jam 8 agar tidak banyak karyawan yang terlambat. Untuk mengetahui apakah solusi tersebut berjalan dengan baik atau tidak, saya perlu melihat umpan balik dari setiap pegawai. Apakah mereka merasa senang? Atau apakah masih ada yang telat? Apakah pekerjaan jadi lebih produktif? Terhadap semua itu, seorang pemimpinlah yang bisa menyimpulkannya. Seorang pemimpin, saya tentunya harus bersikap terbuka atas segala pemikiran yang ada. Begitulah cara kerja atau desain berpikir seorang pemimpin. Apalagi untuk menemukan ide-ide jitu dan kreatif dan solutif. Dibutuhkan sebuah eksperimen sederhana. Bayangkan, jika seorang pemimpin tidak memiliki pemikiran terbuka untuk menemukan solusi terbaik bagi timnya, maka hampir pasti dia akan menjadi bos menyebalkan yang diperbincangkan oleh setiap karyawannya di jam makan siang. Seorang pemimpin juga harus bisa bersinergi sekaligus membuat sinergi dalam tim. Dia harus bisa menyadarkan setiap anggota tim untuk terlibat dalam kejujuran kantor. Artinya, jangan sampai ada karyawan yang tidak ikut berkontribusi dalam pekerjaan dengan benar. Pemimpin juga harus bisa melihat potensi-potensi karyawan yang dimilikinya. Misalnya, si A lebih cocok untuk marketing, si B lebih cocok untuk memimpin proyek selanjutnya, dan lain sebagainya. Jika saya sudah bisa bersinergi dan membangun sinergi, serta juga mampu melihat serta menggali potensi bawahan, maka saya adalah salah satu pemimpin yang pantas menduduki posisi tersebut. Dan saya juga akan menjadi pemimpin yang membanggakan untuk perusahaan dan karyawan saya. Dan saya juga sebagai pemimpin tidak akan pantang menyerah. Dengan kata lain, tidak ada masalah yang tidak dimiliki solusi. Lebih dari semua itu, yang tak kalah penting juga adalah selalu menjaga profesionalisme serta selalu berupaya untuk bertindak adil. Hal-hal yang akan saya lakukan jika menjadi seorang pemimpin adalah menentukan visi dan misi yang jelas.
Visi misi tidak harus banyak, yang terpenting mampu direalisasikan dan mampu membuktikan pada masyarakat. Selain membuat visi misi yang jelas, ada beberapa hal lain, yaitu pertama, memperkuat hubungan internal dengan tetap menjaga dan menjalin hubungan dengan relasi atau pihak luar organisasi. Kedua, lebih terbuka terhadap anggota dalam hal apapun. Tiga, membuat program kerja yang jelas dan disosialisasikan pada anggota. 4. Menyelesaikan suatu persoalan dengan sesegera mungkin dengan penuh kehati-hatian, tidak gegabah, dan melibatkan anggota dalam mencari keputusan yang terbaik. 5. Menerima setiap masukan balik kritik dan saran dari karyawan karena masukan tersebut dapat membangun pribadi seorang pemimpin menjadi lebih baik. 6. Bertanggung jawab dan berperan sesuai dengan perannya itu pemimpin. 7. Beriman dan bertakwa dan mampu menjadi contoh kepada bawahan atau karyawan.